pool table and is not. Halo Wong, semoga hari ini tetap dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Segera diselesaikan yang punya pinjol, hutang tetangga, dan segala dunia perhutangan. Seperti biasa Wong, saya akan kembali datang untuk menghibur Wong semua ini dengan bercerita tentang alur film. Sumpah saat menceritakan alur film ini, saya sangat merinding dan takut bagaimana kalau hal itu terjadi saat ini. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Deep Impact yang rilis pada tahun 1998. Film ini cukup lama ya, di bawah tahun 2000, tapi setidaknya ini film sangat keren loh ya. Film ini diperankan jajaran bintang Hollywood ternama seperti Elijah Wood, Morgan Freeman, Lily Sobieski, dan kawan-kawan. Di film ini menceritakan diketahui ada benar sebuah komet yang diprediksi akan segera menabrak bumi. Masyarakat diminta tidak panik karena NASA akan segera mengirimkan para tim astronot untuk melakukan misi keluar angkasa. Namun usaha ini sempat gagal. Bagaimanakah nasib bumi setelahnya? Penasaran dengan ceritanya? Penasaran lah, masa enggak? Inilah kisahnya Wong. Di awal scene film terlihat anak-anak yang sedang study tour, praktek lapangan untuk pelajaran astronomi, yakni dengan mengamati bintang dan benda-benda langit seperti bintang, bulan, komet, dan lain-lainnya. Dilihat seorang siswa pada malam hari yang bernama Leo, agar lebih akrab sebut saja Gatot, sedang mengamati bintang-bintang di langit dengan memakai teleskop. Guru pembimbing menanyakan apakah Gatot melihat sesuatu di atas langit tersebut. Gatot pun menyebutkan nama-nama bintang itu, namun ada yang janggal. Di sana terlihat ada satu bintang yang menurut Gatot seharusnya bintang itu tidak ada di sana. Dengan menanyakan kenapa bintang itu aneh sendiri dan berada di situ, guru tersebut pun menjawab hal itu hanyalah kebetulan saja dan nanti akan hilang-hilang begitu saja. Gatot yang tidak puas dengan jawaban itu, gurunya pun mengirim data tersebut ke observatorium. Terlihat seorang ilmuwan sedang meneliti dan memeriksa pekerjaannya di sebuah observatorium. Terima kiriman gambar dari gurunya Gatot. Ilmuwan itu lalu memeriksa gambar tersebut dan melihat posisi bintang itu di komputernya. Dan hal ini membuat ilmuwan shock dan sangat kaget ketika melihat fakta bahwa itu adalah sebuah meteor dan berpotensi untuk menabrak bumi, dan dapat dipastikan hal ini membuat umat manusia akan punah. Dengan gercep, ilmuwan itu menyimpan data tersebut di disket dan menamai disket itu Leo Biederman seperti nama lengkap yang telah menemukannya, atau sebut saja Gatot. Karena ini adalah hal yang sangat penting, kemudian dia pergi untuk menyerahkan kepada pihak NASA. Sepanjang perjalanan dia mencoba untuk menghubungi seseorang, namun tak ada respon sama sekali. Akibat tidak fokus dan tidak memperhatikan jalan, sebuah truk keluar dari arah berlawanan dan masuk ke jalurnya. Adu banteng pun tak terhindarkan dan mobil masuk ke dalam jurang dan meledak, dan sudah dipastikan bahwa orang tersebut meninggal dunia. Pada suatu hari terlihat Presiden Amerika Serikat mengumumkan dan menggelar sebuah konferensi pers dan memberitahukan kepada warga Amerika. Di dalam pidatonya menyampaikan bahwa sebuah meteor sedang mengarah ke bumi dengan ancaman yang sangat menakutkan. Meteor itu sebesar Gunung Everest dan dalam dekat-dekat ini akan menghantam bumi. Karena saking besarnya dipastikan seluruh umat manusia bisa punah apabila meteor tersebut menabrak bumi.
Maka dari itu pemerintah Amerika telah menyiapkan pencegahan dengan membuat sebuah misi penghancuran meteor yang akan dilakukan oleh NASA dengan mengirimkan 6 astronot terbaiknya. Misi ekstrim tersebut adalah dengan mendatangi meteor itu dengan pesawat luar angkasa dengan menanamkan dan menyebar bom nuklir. Setelah diledakkan, biarkan meteor itu akan hancur berkeping-keping dan bumi bisa selamat dari ancaman kiamat ini. Diketahui meteor itu dinamai Biederman sebagai penemu pertama meteor itu. Sekarang dia menjadi terkenal dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah Amerika. How does it feel? I'm trying to take something away from Dr. Wolf because I'm not. Seperti yang diberitakan Presiden Amerika, hari di mana pemberangkatan sebuah pesawat pun telah tiba. Dengan membawa 6 astronot terbaik yang akan melakukan tugasnya, mereka akan menanamkan bom nuklir dan meledakkan meteor tersebut. Meteor itu sangat besar hingga pesawat ruang angkasa mereka terlihat sangat kecil sekali. Pesawat pun bersiap memasuki wilayah pendaratan meskipun beberapa kali tabrakan terjadi. Tetapi pada akhirnya para astronot ini pun sampai dengan selamat. Propelled by 500,000. Jesus, that's big. Kejadian ini pun warga bumi bisa melihatnya secara live, berharap misi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Para astronot telah mendarat di meteor. 4 astronot mulai keluar dari pesawat dan mulai mengebor meteor itu. Sementara 2 orang lainnya bertugas sebagai pilot menunggu di dalam pesawat. Dalam misi ini hanya diberikan waktu 90 menit, karena jika lewat dari waktu tersebut, matahari akan menyinari meteor itu dan efeknya adalah suhu meteor akan naik drastis dan ledakan gas akan terjadi. Memang hari apes tidak ada di kalender, di mana alat bornya tersangkut di bawah. Sehingga salah satu astronot memutuskan untuk turun ke bawah dan memeriksa bornya. Monas pun turun ke bawah dan memperbaiki bor yang tersangkut. Namun waktu mereka semakin menipis, ketika Monas berhasil memperbaiki bornya, matahari telah menyinari meteor itu. Dan seketika ledakan gas terjadi di sana. 102. Figure we better pick you kids up after. Hey, shields down! Get the hell out of there! Para astronot yang kembali ke pesawat, Monas terlambat untuk memasang pelindung wajahnya, sehingga matanya terpapar cahaya matahari dan langsung membuatnya buta. Sementara itu, salah satu astronot terkenal langsung terlempar keluar angkasa. Dia pun tak bisa diselamatkan. Ketika semua astronot yang selamat langsung kembali ke pesawat, mereka langsung pergi meninggalkan dari meteor itu. Tak lama kemudian, bom yang telah ditanam pun meledak. Tapi ledakan itu tak sesuai ekspektasi. Tak cukup sehingga meteor itu hanyalah terbelah 2. Bukan berarti masalah ini telah selesai. Karena 2 bongkahan meteor tersebut mengancam keselamatan dunia. Karena ledakan meteor yang terjadi begitu kuat, terlihat pesawat mereka pun terlempar sangat jauh, sehingga membuat beberapa sistem di pesawat menjadi rusak, termasuk sinyal komunikasi dengan orang bumi. Sehingga informasi bumi tidak tahu keadaan para astronot itu masih hidup atau mati. All molds are at depth. Now. Kali ini Presiden Amerika segera melakukan konferensi pers lagi karena misi pertama gagal dan menjelaskan mengenai misi keduanya, yakni berencana melakukan penyelamatan 1 juta manusia dari 320 juta penduduk Amerika saja. Orang-orang yang diselamatkan adalah mereka para dokter, ilmuwan, dan orang-orang yang berpengaruh terhadap kemajuan teknologi. Untuk penduduk biasa, hanya sebanyak 800.000 orang yang akan dipilih secara random atau acak. Rencana ini juga berlaku untuk negara-negara lain di seluruh dunia. Setelah seleksi dilakukan, orang-orang tersebut diungsikan ke suatu tempat bawah tanah seperti gua dan akan bertahan hidup di sana. May the Lord. The details for the National Lottery. Due to their expertise and unnecessary civil defense teams have been formed in every town with a population over 5. Keluarga Gatot bersiap-siap dijemput untuk mengungsi karena dia telah berjasa dalam menemukan meteor itu. Ketika nama-nama mereka diperiksa, ternyata istri Gatot yang bernama Sarah tidak ada daftar orang-orang yang diselamatkan. Dengan terpaksa Gatot meninggalkan istri dan mertuanya ke tempat pengungsian yang telah disediakan.
Dilihat sebuah lokasi tempat untuk mengungsi dan hari meteor menghantam bumi pun semakin sangat dekat. Gatot yang sampai di tempat itu dan mulai berjalan memasuki goa. Tiba-tiba dia pamit kepada orang tuanya kalau dia akan kembali untuk mencari istrinya. Sebenarnya orang tua Gatot berat memberikan izin, tetapi pada akhirnya ia mengizinkan untuk kembali, sehingga Gatot kembali ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Sementara itu Presiden Amerika Serikat kembali berpidato. Dia berkata bahwa 2 meteor itu akan menghantam bumi tidak lama lagi. Meteor kecil jatuh di sekitar Samudra Atlantik dan menyebabkan gelombang tsunami terbesar dalam sejarah dengan kecepatan lebih dari 1.500 km per jam atau lebih cepat dari kecepatan suara. Meteor yang kedua pastinya lebih besar akan menghantam bumi 3 jam setelahnya, yang benar-benar akan meratakan bumi ini dengan tanah. Seluruh planet bumi menyebabkan seluruh makhluk akan musnah dan bumi akan berada dalam kegelapan selama 2 tahun. Singkat cerita, terlihat para astronot sedang melakukan meeting apa rencana berikutnya mencari alternatif untuk menghancurkan meteor tersebut. Karena sudah buntu dan tidak menemukan jalan lain, mereka mempunyai rencana untuk menghancurkan meteor yang besar dengan cara menabrakkan diri mereka. Karena di pesawat itu masih ada bom nuklir yang bisa menghancurkan meteor itu. Rencana ini adalah misi bunuh diri, tapi demi menyelamatkan umat manusia mereka harus melakukannya. Komunikasi mereka pun kembali aktif dan mereka bisa menghubungi pangkalan di bumi, dan para astronot menyampaikan informasi tentang misi ekstrim ini ke manusia bumi. Scene berpindah kepada Gatot yang sedang mencari istrinya terjebak di jalanan yang macet menggunakan motor butut dan menyalip mobil-mobil yang terjebak macet itu, dan mencari-cari di mana mobil istrinya yang bernama Sarah itu. Untungnya Sarah melihat Gatot yang sedang mengendarai motor. Dia kemudian langsung memanggil suaminya. Mereka pun bertemu dan Gatot mengajak Sarah untuk ikut bersamanya. Mereka berdua juga membawa anak yang masih bayi dan kembali mengendarai motor pergi ke tempat yang lebih tinggi meninggalkan orang tua Sarah atau mertuanya itu. Meteor kecil telah tiba dan memasuki atmosfer bumi. Semua orang melihat meteor itu dengan rasa takut, heran, takjub, dan campur aduk. Meteor itu terus melaju dengan kecepatan mengerikan menuju Samudra Atlantik dan kekuatan maha dahsyat. Hantaman besar terjadi di samudra itu. Meteor itu jatuh di tengah samudra yang langsung menimbulkan gelombang tsunami yang luar biasa, tinggi dan cepat. Tsunami itu mulai memasuki daratan dan menumpahkan gedung-gedung yang dilewatinya. Semua orang tak bisa menyelamatkan diri dan pada akhirnya tersapu oleh tsunami yang besar dan mengerikan itu. Dari kejauhan terlihat gelombang tsunami setinggi gunung mulai menggulung ke arah orang-orang di jalanan, bangunan, orang, kendaraan, pokoknya apapun disikat oleh tsunami tanpa terkecuali. Para astronot pun mulai berpamitan dengan mengucapkan salam terakhir kepada keluarga mereka karena harus berpisah untuk selama-lamanya. Misi pun dilakukan, pesawat mereka melaju dengan cepat dan semakin dekat dengan meteor, hingga akhirnya pesawat itu masuk tepat ke dalam inti meteor dan ledakan pun terjadi. Ledakan besar itu menyebabkan meteor tersebut langsung pecah berkeping-keping, menghasilkan pemandangan seperti bintang jatuh yang sangat indah. Astronot yang mengorbankan dirinya berhasil menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Thank you. It's been a pleasure serving with you, Commander. Good. Oren. Beberapa orang yang berhasil pergi ke tempat yang tinggi selamat dari meteor tersebut atau dari tsunami, termasuk keluarga kecil Gatot. Air tsunami juga terlihat pelan-pelan surut, jutaan orang menjadi korban di seluruh dunia. Banyak tempat hancur porak-poranda seperti bumi awal di kehidupan. Mereka yang berhasil bertahan hidup bersyukur karena masih diberi kesempatan kembali oleh Tuhan dan memulai hidup mereka kembali dari awal. Kehidupan umat manusia kembali berjalan setelah berhasil melewati bencana yang akan memusnahkan mereka. With every child we comfort, and then our planet. Dan film pun buyar. Pesan dari film ini, setiap manusia mempunyai takdir sendiri-sendiri.
rezeki, jodoh maupun kematian dengan jalan atau cara yang berbeda-beda. Hidup ini bukan hanya sekedar bekerja, tidur, bekerja lagi, tidur lagi yang dilakukan karyawan pada umumnya, yang intinya hanya memperkaya segelintir orang-orang tertentu saja. Tetapi yang harus kita ingat, kematian tidak menunggu kita jadi kaya. Saya karyawan sakit hati. Itulah akhir cerita dari film Deep Impact yang rilis pada tahun 1998. Makasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wow.